Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa bersama saya Yanti Sugriyanti dari Garda Berita TV. Saat ini saya sedang berada di Mapolres Siak, tepatnya di ruang Satres Narkoba Polres Siak. Saya akan berbincang bersama Kasatgas Narkoba Polres Siak, Ajun Komisaris Polisi Jailani, terkait upaya pencegahan dan penanganan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Siak sepanjang tahun 2021. Kita ketahui bersama ya pemirsa, walau penegakan hukum terus digencarkan, namun penyalahgunaan narkoba tidak pernah berhenti di negeri ini. Pelakunya juga telah merambah ke berbagai lini masyarakat. Selain capaian progres penanganan kasus narkoba oleh Satres Narkoba Polres Siak, kita juga akan mengupas tentang pencegahannya dan upaya yang telah dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba ini. Januari. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama kita tanyakan langsung kepada Kasat Narkoba AKP Jailani. Assalamualaikum Pak Kasat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini kami mewakili masyarakat ini ingin mengetahui, seperti kita ketahui bahwa angka penyalahgunaan narkoba masih terbilang tinggi di negara kita, bukan cuma di Polres Siak saja. Jadi kami ingin tahu nih Kasat, sepanjang tahun 2021 ini momentum akhir tahun ini ya, sudah berapa total kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Siak? Baik, terima kasih. Di sini saya jelaskan untuk di tahun 2021 mulai Januari sampai Desember. Ya. Jadi di mana pengungkapan kami di sini itu untuk laporan polisi itu berjumlah 137 laporan polisi atau kasus. Ya. Kemudian ini terdiri dari Polres dan Polsek jajaran. Ya, terdiri dari Polres dan Polsek jajaran dengan jumlah tersangka 175. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja, ya, ganja kering maksudnya, ini 3.185,17 gram. Untuk barang bukti sabu keseluruhannya 2.119,24 gram. Untuk ekstasi kita nihil, kemudian H5 kita juga nihil. Berarti jumlah tadi itu mencakup Polres Siak dengan Polsek jajaran. Ada berapa polsek di Polres Siak ini? Jadi Polres ya ada 11 polsek. Kemudian perlu saya rincikan di sini untuk Polsek Tualang. Ya, untuk Polres Siak sendiri itu lebih kurang 98 lapor polisi ya, dengan tersangka 123. Ya. Kemudian barang bukti kami yang kami amankan 3.185,17 gram itu untuk jenis ganja. Ya. Kemudian 830,13 gram itu untuk jenis sabu. Itu yang ditangani oleh Polres Siaknya. Polres ya. Res narkobanya. Ya. Kemudian dari Polsek Tualang ada berapa? Kemudian untuk Polsek Tualang di sini untuk lapor polisi lebih kurang 13 ya. Kemudian tersangkanya ada 18. Untuk barang bukti ganja 844 gram. Kemudian untuk narkotika jenis sabu 1.177,46 gram. Perlu saya tambahkan di sini beberapa waktu yang lalu untuk Polsek Tualang itu bisa mengamankan barang bukti lebih kurang 111. Ya, 1 kilo lebih berarti. 1 kilo lebih. Ya, kemudian dalam satu kasus. Dalam satu lapor polisi, satu kasus. Ini tangkapan di akhir Desember diberikan demikian. Ya. Kemudian untuk Polsek Koto Gasib di sini ada 3 dengan tersangkanya 7. Kemudian Polsek Kandis ada 5 dengan tersangkanya 6. Polsek Siak dengan 3 lapor polisi dan 4 daripada tersangkanya. Polsek Minas ada 5 tersangka. Polsek Sungai Apit ada 3 tersangka. Polsek Lubuk Dalam ada 2 tersangka. Polsek Kerinci Kanan ada 2 tersangka. Polsek Bungaraya ada 1 tersangka. Polsek Sungai Mandau ada 2 tersangka. Polsek Sabau ada 2 tersangka. Jadi sedangkan kerja daripada Polres Siak, Satuan Narkoba Polres Siak ini kita hampir menyentuh di
di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Jadi kita sifatnya untuk polsek ini sifatnya imbangan, tapi ini sektornya adalah kita. Oke. Nah, dari jumlah tersangka yang sampai 175 ini semuanya kasusnya masih diproses atau ada yang sudah selesai atau udah inkrah? Baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan di sini. Untuk yang sudah kita limpahkan ke kejaksaan itu 119 LP ya, 119 LP sudah kita limpahkan. Kemudian tahap 1 ya, yang masih berkas yang sudah kita serahkan ke kejaksaan ada 10. Kemudian yang masih sidik ya, dalam penyidikan pihak kepolisian itu ada 7. Kemudian ada dalam proses lidik itu 1. Kenapa masih lidik 1 di sini? Pada saat proses penangkapan tersangka melarikan diri, namun barang buktinya tetap kita ikuti prosedur administrasi penyidikannya, ya. Insya Allah doakan mungkin ya kita akan upayakan penangkapan karena semuanya sudah cukup, tinggal kami lagi dalam tahap pengejaran terhadap tersangka ini. Kemudian dari jumlah tersebut itu jenis kelaminnya laki-laki semuakah ataukah ada wanitanya dan apakah ada anak-anak? Baik, perlu saya jelaskan di sini untuk laki-laki dewasa lebih kurang 166 dari 175 tersangka tadi, 166 itu laki-laki dewasa, perempuan ada 9, ya, anak-anak ada 3. Nah, jadi yang saat ini masih di Polres Siak itu laki-laki semua atau ada perempuan juga? Laki-laki. Laki-laki, kalau yang perempuan? Perempuan sudah tahap 2. Oh, berarti sudah dititipkan di rutan Siak. Yang anak-anak gimana? Yang anak-anak itu prosesnya cepat, ya, prosesnya cepat. Tempo 1 bulan kita sudah limpahkan ke kejaksaan. Untuk anak-anak hanya 1 lagi dalam proses kita, tapi menunggu tahap 2. Berarti dititipkannya di Bapas gitu ya? Untuk anak-anak masih di sini. Dalam waktu dekat ini akan melalui proses persidangan. Jadi masih di Polres Siak gitu ya, karena sedang dalam proses. Oke, kemudian yang akan kami tanyakan juga ini terkait jumlah yang lumayan banyak, ini 175 tersangka ini terdiri dari laki-laki dan perempuan dan juga anak-anak. Nah, latar belakangnya apa saja ini, Hasan? Apakah pihak swasta saja, maksudnya suatu masyarakat biasa, atau ada juga dari unsur umpamanya pegawai atau PNS, atau bahkan dari TNI Polri, ada nggak? Perlu saya jelaskan di sini secara rinci untuk latar belakang pekerjaan. Ya, latar belakang pekerjaan. Di sini swasta ada 21, ya, wira swasta ya ada 60, Polri 1, untuk petani ada 18, buruh 20, pelajar atau mahasiswa itu 20, ibu rumah tangga ada 8, kemudian pengangguran 21, kemudian profesi sebagai sopir ada 5, kemudian honorer ada 1. Jadi total juga 100. ASN nggak ada ya? Honorer. Ya, ini artinya ini pemirsa betapa cengkraman narkoba ini sudah menyasar berbagai lini begitu ya, Mas ya, dari mulai tadi petani, bahkan pengangguran, ibu rumah tangga, kemudian ada honorer, swasta apalagi gitu kan, dan juga ada oknum dari Polri itu sendiri. Nah, jadi di sini nih apa nih pesan Pak Kasat nih untuk masyarakat nih, karena ini sudah memang bahayanya sudah laten gitu ya, udah menjadi virus nih, virus mematikan di tengah masyarakat. Apa nih harapan dan pesan Pak Kasat nih untuk masyarakat secara luas? Ya, kita di sini selain kita upaya penindakan secara hukum, ya, secara hukum undang-undang, kita di sini juga selalu melakukan menghimbau ke masyarakat, ya, baik itu ke sekolah maupun itu untuk perangkat-perangkat desa, ibu-ibu berwiridan,
Ya, kita untuk 2021 ya kita melakukan pengimbauan. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, ya juga didampingi oleh Bapak Bupati, ya kita selalu melakukan pengimbauan kepada masyarakat untuk pencegahan selaku pengguna ataupun pengedar, ya karena seperti yang disampaikan tadi untuk kejahatan narkoba ini sudah tidak pandang bulu, ya artinya di segi pekerjaan mana saja dia sudah menyentuh, ya sudah menyentuh artinya keinginan daripada pengguna-pengguna atau jaringan narkoba ini untuk di wilayah Siak sangat juga tinggi, ya untuk itu ya, saya selaku Kasat Narkoba Polres Siak menghimbau kepada masyarakat, ya terutama tokoh masyarakat, tokoh agama untuk selalu membicarakan bagaimana upaya-upaya pencegahan, ya untuk menyelamatkan generasi muda kita ke depan. Ya, cara penyelamatannya banyak, ya mungkin dari ormas pemuda bisa laksanakan kegiatan-kegiatan positif, ya mungkin kegiatan berolahraga, kemudian bisa diaktifkan juga untuk remaja-remaja masjid, ya bagaimana ada kesibukan daripada remaja-remaja kita untuk kegiatan menjauh daripada narkoba. Nah dari Res Narkoba sendiri ada nggak program umpamanya yang berkolaborasi mungkin atau bersinergi dengan lainnya semacam penyuluhan atau mungkin ke sekolah-sekolah gitu kan, karena ini terutama generasi muda kita nih yang masih terombang ambing gitu, ada nggak itu Pak? Di situasi pandemi ini, mulai dari 2020 sampai 2021, ya kita sangat aktif melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor desa, ya untuk mengajak masyarakat sama-sama mencegah daripada beredarnya narkoba ini di lingkungannya masing-masing. Ya, jadi salah satu upaya kita, ya, kita juga pernah dulu mengadakan suatu kegiatan untuk remaja-remaja kita dengan cara turnamen, kegiatan turnamen futsal, lalu olahraga. Ya, tujuannya itu untuk memancing generasi muda kita, khususnya mungkin pemuda Karang Taruna, untuk berusaha dengan cara demikian untuk mencegah daripada narkoba ini. Kemudian kita juga ada membentuk sifatnya itu kampung tangguh anti narkoba, yang mana dengan dibentuknya kampung tangguh anti narkoba ini tujuannya di mana di suatu kampung atau di suatu lorong atau di suatu dusun itu tidak ada yang menggunakan narkoba. Artinya di sini perlu kepedulian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat RT RW untuk bahu membahu, ya mengasihkan pencerahan, pencegahan supaya benar-benar di dusun tersebut atau di desa tersebut tidak ada yang menggunakan narkoba. Dan itu hasilnya itu gimana saat ini? Mungkin bisa dilihat dari penurunan kasus atau bagaimana itu? Dibandingkan umpamanya tahun ini kan sudah tadi Kasat paparkan nih. Nah, yang tahun ini menurut Kasat ini lebih tinggi dari tahun kemarin atau memang ada penurunan? Memang ada sedikit penurunan, ya dari total tersangka kita 185 di tahun 2020. Untuk saat ini kalau kita lihat ini kita 175, memang ada sedikit penurunan. Tapi dengan penurunan ini bukan berarti itu mungkin tingkat narkoba ini juga mungkin turun. Ya kita tetap maksimal. Jadi dengan dibentuknya kampung tangguh anti narkoba ini salah satu upaya kita untuk menurunkan angka tersebut, ya untuk menurunkan angka baik itu pengguna maupun itu pengedar itu sendiri. Itu usaha kita, makanya perlu kita sama-sama dengan perangkat desa untuk sama-sama, ya karena tanggung jawab narkoba, pemberantas narkoba bukan semata-mata Polri. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 104, 105, 106 diatur cara-caranya, baik memberikan informasi atau upaya-upaya pencegahannya itu melibatkan juga masyarakat. Artinya kita Polri, masyarakat berkewajiban
untuk sama-sama menyelamatkan generasi muda kita ini dari bahaya narkoba. Nah itu tadi kembali kepada masalah generasi muda ini, karena itu adalah usia yang paling rawan ini. Dan tadi upaya dari pihak Res Narkoba juga sudah ada penyuluhan-penyuluhan, ini itu tentunya hal yang positif. Namun mungkin masyarakat juga ingin dicerahkan ini, bagaimana sih tip-tipnya gitu kan. Kadang orang tua mungkin dengan kesibukannya begitu kan. Kemudian anak-anak kadang terbiarkan gitu, bukan karena mungkin tidak mungkin setiap waktu terpantau, kadang dia ada masa bermainnya. Nah menurut Kasatni apa nih bagi orang tua tipsnya untuk, karena itu tadi bahwa ini pemberantasan narkoba ini bukan semata tugas Polri atau pemerintah saja, tapi juga kita semua, apalagi orang tua terhadap anaknya. Nah untuk orang tua yang punya anak-anak sedang usia-usia rentan ini, menurut Kasat apa yang harus dilakukannya? Tips yang paling jitu lah mungkin dalam mengawasi anak supaya jauh nih dari ini. Mana tahu dari sisi ciri-ciri atau gimana gitu. Baik, jadi untuk orang tua ya, salah satunya penyebab anak lari ke narkoba itu salah satunya di latar belakangnya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Ya mungkin orang tuanya ada terjadi pertengkaran di depan anak-anak, ya. Atau kemudian mungkin cara sistem pengawasan terhadap anak tadi, orang tua tidak peduli anaknya mau pulang kapan, ya mungkin pulang 1 hari 2 hari tidak ditanya-tanya, ya artinya silakan selalu mengingatkan anak ketika dia keluar rumah, hati-hati mencari teman. Ya, hati mencari teman, bergaul dengan baik, ya, jauhi narkoba, jangan dekati narkoba. Harus selalu kita mengingatkan demikian, ya, supaya anak ingat selalu dia. Artinya orang tuanya pun ada kasih sayang untuk selalu mengingatkan anak-anak yang ketika berada di luar rumah. Jangan sampai anak tuh menjadi broken home gitu ya. Dia lari ke hal-hal, pokoknya dia ada masalah, mau curhat sama orang tuanya, rupanya tidak dapat tanggapan, sehingga akhirnya dia mencari lahan lain, mungkin seperti itu maksudnya mungkin ya. Dan ketika mengambil atau memilih teman bergaul yang salah, akhirnya dia terbawa. Iya, jadi selain itu pengawas orang tua tadi, karena ya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, ya mungkin orang tua yang tidak sengaja bertengkar di depan anak-anak mereka. Nah, itu salah satu juga bisa jadi penyebab. Ya, kemudian nanti tentang lingkungannya, ya lingkungan kesehari-hari, lingkungan temannya, ya kemudian dia kalau anak remaja ini dia ingin ngetren, ya dia kesannya itu kalau tidak narkoba, tidak keren. Nah jadi seperti itu. Kalau tidak salah itu ada yang namanya peraturan kepolisian itu tentang restorasi justis ya, atau apa dia artinya tidak dilakukan penindakan secara hukum gitu ya, atau di luar pengadilan. Nah itu yang seperti apa? Yang contohnya gini, kan katanya pemakai itu harusnya direhabilitasi, tidak dipenjarakan lah seperti itu. Nah itu bagaimana itu Kasat? Itu sesuai dengan Perpol nomor 8 tahun 2021 itu memang baru, mulai dari 8 bulan Agustus ya, bulan Agustus 2021 ini. 2021 itu ada Perpol kepolisian tentang restoratif justice. Artinya pengguna itu direhabilitasi. Pengguna direhabilitasi. Jadi untuk penjelasannya, pengguna ini barang bukti yang diamankan daripada pengguna ini memang untuk sekali pakai, atau di bawah 1 gram. Ya, pihak kepolisian ketika melakukan upaya paksa menemukan barang bukti sekali pakai ini, itu jika barang bukti ini digunakan untuk diri sendiri, ya, bukan digunakan untuk orang lain lagi. Kalau untuk orang lain berarti pengedar dong dia. Pengedar atau dia kurir itu tidak termasuk. Yang kategori rehabilitasi ini itu memang dia kecanduan, ketergantungan dengan narkoba,
dia beli narkoba dari seseorang, kemudian dipakai untuk dirinya saja. Tapi kan bisa aja seperti ini nih, ya namanya juga orang kan ada yang akal-akalan gitu nih. Karena dia pemakai, pas dicek selain ada barang bukti tentunya dia positif umpamanya dari hasil pemeriksaan. Tapi bisa aja itu nanti dimanfaatkan juga untuk mengelabui polisi nanti umpamanya. Padahal dia ngedar nih, tapi bilangnya saya ini pemakai, saya ini pecandu, saya perlu ditolong, jadi saya harus direhab, jangan dipidana atau jangan diadili. Nah, bagaimana di pihak kepolisian itu untuk membedakan itu, gitu, membedakan yang pura-pura, padahal dia ngedar juga nih, tapi karena dia memang memakai, dia bilang aja pemakai. Nah, bagaimana polisi membedakannya itu? Ya itu nanti tidak mudah begitu saja. Ya tentunya kita diawali dengan penyelidikan. Diawali dengan penyelidikan, kalau memang dia dari informasi dari masyarakat ini ya memang beliau yang bersangkutan itu pengguna, ya kemudian dari hasil keterangannya, ya kemudian dari saksi yang di lapangan yang melakukan penangkapan, ya nanti kita kan buat itu laporan hasil penyelidikan seperti apa. Nah, jadi kemudian nantinya diperkuat dengan hasil asesmen. Ya, karena nanti yang bersangkutan itu kita bawa ke BNNP, kita bawa untuk dilakukan asesmen. Nah, dari hasil asesmen tadi kita lihat apakah itu rekomnya itu memang rehab atau itu lanjut proses hukum. Nah, jadi tidak juga mudah mengatakan itu memang akan digunakan untuk diri sendiri. Ya seperti yang dibilang tadi, bisa saja dia tuh akal-akalan. Ya, akal-akalan. Kita kan tetap melakukan dari pendalaman juga terhadap pemeriksaan tersangka ini. Ya, artinya tidak ujug-ujug dia ngaku, oh aku ini pemakai, aku harus direhab, langsung polisi oke, iya kamu pemakai. Berarti tidak ujug-ujug loh pemirsa, gitu ya. Jadi memang ada prosedurnya. Walaupun dia ngakunya sebagai pemakai, itu akan didukung oleh hasil penyelidikan, akan juga dicocokkan dengan keterangan dari berbagai pihak bahwa dia itu memang betul-betul hanyalah istilahnya dikelompokkan korban karena dia sudah salah bergaul umpamanya dan akhirnya kecanduan. Tapi tidak serta-merta ya, tidak bisa akal-akalan sama polisi. Catat itu. Kan gitu ya Pak Kasat. Ya, jadi nantinya Pak Kasat itu ketika anggaplah seseorang ini sudah dapat rekom, udah hasil lidik ini itu memang fix orang ini memang semua pemakai yang digolongkan korban itu tadi dan sesuai peraturan kepolisian itu boleh direhabilitasi. Nah, untuk di Siak ini itu rehabnya di mana? Apakah ada di Siak atau harus ke Pekanbaru? Kalau untuk rehab di Siak itu belum ada. Ya kita itu nanti BNN yang menunjuk panti rehab mana. Ya bisa rumah sakit jiwa Pekanbaru, bisa juga rumah-rumah rehab yang ada di rumah rehab swasta. Nah itu ya. Begitu ya. Berarti setelah dinyatakan oke, kamu layak untuk direhab, nah nanti yang menentukan bukan dari Polres yang sini ya, tapi karena sudah istilahnya sudah ada campur tangan dari pihak BNN itu, maka akan ditentukan di mana rehabnya. Cuman selama ini sudah ada belum yang direhab yang dari Siak? Kita sudah ada merehab. Dan saat itu di kemana itu? Ke rumah sakit jiwa atau kemana? Ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa yang di Pekanbaru. Pekanbaru. Biasanya itu setelah direhab itu berapa bulan itu? Rehabnya ada tergantung dari rekom rehab. Itu ada rehabnya rawat jalan, ada rehabnya itu 3 bulan, dan ada rehabnya 6 bulan. Nah kemudian ada nggak yang sudah umpamanya begini maksudnya dari pihak Polres yang ini masih mengikuti terus nggak umpamanya ini orang direhab di rumah sakit jiwa di Pekanbaru 6 bulan, nah ada nggak kita masih mengikuti setelah 6 bulan tuh ada nggak laporan lagi ke kita bahwa kami sudah selesai rehab atau baru sudah rehab dan sudah sembuh, sudah kembali ke masyarakat, itu laporannya ada lagi nggak? Tetap kita lakukan pemantauan selama 6 bulan tersebut, kita mengawasi. Kita selalu komunikasi dengan pihak rumah sakit yang bersangkutan ini bagaimana situasi keadaannya sekarang. Berarti saling masih ada koordinasi begitu ya, bahwa ini rehab Anda
umpamanya sudah sampai di sini, berarti kita tahu kan. Nah kemudian setelah kembali ke masyarakat juga mungkin masih kita pantau juga begitu. Iya. Nah, jadi perlu juga dijelaskan di sini, ketika sudah melakukan rehab, ya 1 kali, 2 kali, kemudian tetap juga masih melakukan, ya itu akan diproses pidana. Ya, jadi tidak semata nanti dia ujuk-ujuk kan mau akal-akalan nih. Barang buktinya mungkin sekali pakai, sudah nanti rehab, selesai rehab dia masih melakukan. Ya, hasil penyelidikan kita di lapangan masih melakukan, ya udah kita proses hukum. Walaupun dia memang kecanduan, ya, karena itu sudah. Kenapa? Sanksinya kan udah rehab itu, artinya rehab itu tujuan untuk menyembuhkan. Iya. Kenapa dibikin rekomnya itu rehab 3 bulan? Artinya kan tingkat kecanduan dia. Iya. Kenapa bisa 6 bulan? Tapi kan lebih tinggi lagi. Nah itu kan perlu. Jadi kalau tidak berhasil dia ada apa? Artinya niatnya untuk sembuh tidak ada. Nah, itu. Jadi kembali ke dirinya sendiri nih pemirsa. Jadi setelah apalagi itu kalau rehab yang dari negara itu dibayar oleh negara lagi sudah sekian bulan gitu kan, nah, kembali ke masyarakat dia buat lagi, berarti itu memang tidak ada niat dari orang kan gitu. Nah, maka hati-hati nih, jangan sok-sok merasa karena kecanduan bisa direhab nanti Anda berulang-ulang, tidak bisa ya. Sekali saja sudah direhab dengan syaratnya yang sebegitu ketat, kembali ke masyarakat Anda buat lagi, Anda akan dipidana begitu ya. Ya dan tentunya ini pencerahan ini untuk masyarakat, karena kita tahu semua bahwa narkoba ini penyakit sepanjang masa ini. Mungkin kalau corona ada pandeminya, ada endeminya ini. Kalau ini selama-lamanya ini, sepertinya diberantas terus-menerus, tapi ya tumbuh-tumbuh terus begitu kan. Tapi ya itu tadi godaan narkoba seperti itu. Berarti syaratnya adalah itu tadi, bahwa semua pihak harus ikut serta dan bagusnya adalah pencegahannya daripada mengobati. Nah terutama nih generasi muda kita yang mungkin ya memang usianya rentan, walaupun kalau kita maknai tadi pasti itu tadi yang 175 yang saat ini aja ada yang sudah menjadi tersangka di sini, ini pastinya berbagai usia juga kan, berbagai usia ya. Dari tadi anak-anak ya sampai yang tertua, ini usia berapa ini yang tersangka di sini yang hari ini ada ya, ada 60, ada yang sudah 60 tahun loh pemirsa, masih juga main narkoba. Ya Allah, kapan mau tobatnya gitu ya, ada 60. Tapi itulah tadi betapa narkoba ini memang yang saya bilang tadi itu tuh penyakit sepanjang masa, virus yang juga mematikan, bukan sekedar COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi di negara kita. Nah, itu tadi syarat untuk bisa menjadi direhabilitasi gitu ya. Karena itulah kan kita sering juga lihat nih baik di media sosial, baik di media televisi, artis-artis yang juga tertangkap kasus narkoba, kebanyakan mereka kan pemakai juga nih, yang akhirnya kemudian direhabilitasi. Nah masyarakat sering bertanya gitu, jadi mereka kadang ya tidak salah juga masyarakat bertanya, iya kalau artis itu direhab, kalau masyarakat langsung ditangkap saja, dipidana. Ternyata sekarang sudah ada peraturan kepolisiannya yang keluar pada Agustus 2021 bahwa pengguna memang harus direhab, pemakai, tapi dengan syarat dan ketentuan. Nah, tidak serta-merta ngaku saja kemudian direhab, seperti itu. Ya. Nah kemudian tadi lokasinya di mana sudah diterangkan juga. Nah kemudian pertanyaannya, macam yang tadi kan di rumah sakit jiwa itu dikelola oleh pemerintah, artinya pemerintah juga yang menanggung biaya rehabnya kan. Nah bisa nggak atau boleh nggak keluarga umpamanya ya, ada seorang keluarga anaknya umpamanya terlibat karena pemakai, ini direhabilitasi, kemudian